Halo guys, jumpa lagi sama Asud, Ais dan Hudan. Jadi hari ini kita akan Spill topik lingkungan. Oh iya, kamu tahu nggak sih, ternyata tuh ada senyawa yang bisa bikin lapisan ozon tuh makin menipis. Emang ada ya? Ada, kalau nggak salah sih namanya tuh CFC deh. Hah? CFC? Emang CFC itu apa sih? CFC tuh, kenapa pertanyaan kamu ini nggak kita jadiin pertanyaan buat teman-teman aja? Biar kita tahu juga gitu kan, kita nggak tahu. Ya boleh. Itu kayaknya ada orang deh. Iya, itu ada Iya. yang nganggur. Halo kakak misi. Ya. Kakaknya mau nggak kita tanya-tanya sebentar aja? Ya boleh. Sebelumnya kakak tahu nggak sih apa itu CFC sama sumber-sumbernya? Kurang lebih nggak tahu sih kak. Emang itu apa sih? Waduh, Gimana nih kak? Aku juga kurang paham nih. bentar deh. Tapi kayaknya aku tahu deh siapa yang bisa jawab. Siapa ya? Wah, ternyata dari hasil wawancara tadi masih ada yang belum tahu apa itu CFC. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu CFC dan juga CFC ini berasal dari mana saja sih sumbernya. Nah, CFC atau klorofluorokarbon merupakan senyawa kimia buatan manusia yang dikembangkan pada tahun 1930-an yang dimana di situ itu digunakan untuk atau sebagai pengganti dari bahan pendingin yang dimana itu bersifat toksik dan juga korosif. Nah, dari namanya saja CFC yang dimana itu berasal dari 3 senyawa kimia yaitu ada klorin, fluorin, dan juga karbon. Nah, senyawa CFC ini tuh dapat digunakan pada bidang elektronik yaitu sebagai refrigerant atau refrigerant pada kulkas dan juga AC. Nah, tapi dari hal tersebut ternyata CFC ini memiliki dampak yang kurang baik bagi udara di sekitar kita. Nah, pasti setelah ini kalian kepo kan, apa aja sih, dari mana sih sumber CFC ini sehingga dapat menyebabkan udara di sekitar kita itu sangat buruk atau tidak baik. Ceki. Halo, nah tadi kan kita udah membahas mengenai definisi dari CFC itu sendiri. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber-sumber CFC itu berasal dari mana saja sih. Nah, kira-kira di lingkungan kita setiap hari tuh apa aja sih yang kita lakukan sampai bisa menyebabkan adanya senyawa CFC ini. Nah, yang pertama yaitu bisa kita temukan pada refrigerant yang ada di AC dan juga kulkas yang dimana bisa kita temukan di rumah, sekolah, kampus, ataupun tempat-tempat yang lainnya. Nah, lalu yang kedua yaitu saat kita melakukan semprot parfum di daerah badan ataupun baju. Lalu yang selanjutnya ada saat kita melakukan hairspray pada rambut. Dan yang terakhir yaitu pada sektor industri, yaitu pada pembuatan busa ataupun styrofoam yang dapat kita gunakan sehari-hari itu untuk membungkus makanan atau sebagai wadah makanan. Nah, jadi itu tadi berupa sumber-sumber CFC yang berasal dari kehidupan kita sehari-hari. Oh, ternyata itu CFC sama sumber-sumbernya. Aku baru tahu sih, Put. Paham. Tapi aku paham sih. Kalau kakaknya paham nggak, Kak? Paham banget. Karena kakaknya udah paham, kayaknya kita punya gift gak sih buat kakaknya, ya gak sih? Jadi ini ada gift buat kakaknya. Tapi aku kayak masih penasaran sesuatu deh. Hah? Kamu masih penasaran sama apa sih, Hud? Kayaknya aku penasaran deh itu apa karakteristik sama dampaknya itu apa sih dari senyawa CFC itu? Iya juga ya. Kita belum nanya itu ya tadi ya. Betul. Gimana kalau kita cari orang lagi Boleh. buat kita tanya-tanya lagi? Boleh. Yuk. Yuk. Halo Kak. Misi. Ada apa ini? Jadi kami akan tanya-tanya nih kak. Sebelumnya kakaknya tahu nggak ya tentang karakteristik dan dampak dari senyawa CFC? Kalau CFC sih yang aku tahu cuma dikit aja sih. Kayak mungkin dampaknya itu kayak nipisin ozon aja sih, itu aja. Oh gitu. Kira-kira kakak tahu lagi nggak? Sesuatu lagi? Kalau yang lain kayaknya kurang tahu sih. Emang ada lagi ya? Ada sih. Kayaknya aku tahu sih siapa yang bisa jelasin. Oh iya, Siapa ya? Nah, setelah kita tanya-tanya, ternyata masih ada teman-teman yang belum paham bagaimana karakteristik dari senyawa CFC dan juga apa saja dampak yang senyawa CFC timbulkan ke lingkungan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai karakteristik dari senyawa CFC. Senyawa CFC ini memiliki karakteristik
ikatan yang stabil, di mana senyawa CFC ini berikatan kuat dengan atom karbon, klorin, dan juga fluor. Dari ikatan ini kemudian menyebabkan senyawa CFC tidak mudah bereaksi dengan senyawa lain yang berada di troposfer. Ya, dan yang kedua yaitu dari sifat yang stabil ini menjadikan senyawa CFC memiliki umur yang panjang di atmosfer. Senyawa CFC ini dapat bertahan di atmosfer selama beratus-ratus tahun lamanya. Kemudian yang ketiga yaitu mudah menguap dan juga mudah menyebar ke udara. Senyawa CFC ini memiliki titik didih yang rendah, sehingga ketika senyawa CFC ini berada di udara, maka senyawa CFC dapat berubah menjadi gas. Nah, gas ini akan dapat cepat menyebar ke dalam lingkungan melalui sirkulasi udara. Dan yang terakhir yaitu senyawa CFC ini memiliki sifat yang tidak mudah terbakar. Dengan adanya sifat tidak mudah terbakar ini menjadikan senyawa CFC seringkali dimanfaatkan dalam produk-produk industri, misalnya seperti AC ataupun kulkas. Nah, setelah kita mengetahui karakteristik dari senyawa CFC, tentunya kita juga perlu mengetahui apa saja dampak-dampak yang ditimbulkan oleh senyawa CFC. Yang pertama, senyawa CFC ini salah satu senyawa yang berperan penting dalam penipisan lapisan ozon, di mana ketika senyawa CFC ini dilepaskan ke dalam atmosfer, senyawa ini akan mencapai lapisan stratosfer, yang kemudian dalam lapisan stratosfer, senyawa CFC akan mengeluarkan atom klorin yang kemudian akan merusak lapisan ozon secara perlahan-lahan. Yang kedua yaitu dapat meningkatkan radiasi sinar ultraviolet, sehingga sinar ultraviolet yang masuk ke bumi akan semakin banyak dan dapat membahayakan kesehatan manusia. Dan yang ketiga yaitu berdampak pada pemanasan global, di mana senyawa CFC ini merupakan salah satu gas rumah kaca yang menjadi penyebab adanya pemanasan global. Nah, selain itu kita juga perlu mengetahui dampak apa saja yang ditimbulkan oleh senyawa CFC di lingkungan kita, misalnya seperti di lingkungan kampus. Seperti yang pertama yaitu dapat menurunkan kualitas udara, di mana kualitas udara ini akan menurun yang diakibatkan oleh adanya kerusakan misalnya seperti AC, kulkas, ataupun alat-alat pendingin yang lainnya. Kemudian yang kedua dapat mengganggu kesehatan, di mana gangguan kesehatan ini diakibatkan oleh adanya radiasi sinar ultraviolet yang terlalu berlebih. Kemudian yang ketiga yaitu kerusakan pada vegetasi kampus. Nah, kerusakan pada vegetasi kampus ini juga diakibatkan oleh adanya sinar atau radiasi sinar ultraviolet yang terlalu berlebihan. Oh, ternyata yang disebutin kakaknya tadi udah benar, tapi masih banyak loh ternyata dampak-dampaknya ya. Oh iya ya, dan kita juga bisa lihat dampaknya dari lingkungan sekitar kita loh. Iya, betul, ternyata deket sama kita gitu loh. Benar banget tuh Kak. Iya, aku paham. Kakaknya paham kan berarti? Paham. Baru tahu aku. Nah, karena kakaknya tadi udah bisa jawab pertanyaan dari kita, jadi kita ada gift nih untuk kakaknya. Iya, selamat Kak. Bener nih Kak, bener. Terima kasih Kak. Ya. Setelah semua penjelasan tadi, pasti kalian penasaran kan bagaimana sih mekanisme CFC itu terbentuk? Jadi CFC atau klorofluorokarbon terbentuk melalui reaksi substitusi hidrokarbon pada metana. Pada proses ini, hidrogen pada metana digantikan oleh fluorin dan fluor. Pada tahap yang pertama, terjadi yang namanya klorinasi. Apa itu klorinasi? Klorinasi adalah reaksi yang terjadi pada metana dan klorin hingga membentuk yang namanya klorometana. Setelah itu terjadi yang namanya fluorinisasi dengan menggunakan hidrogen fluorida, sehingga atom klorin digantikan dengan fluor hingga terbentuk CFC. Setelah mekanisme pembentukan CFC tadi, umumnya CFC terbentuk melalui kulkas, AC, dan aerosol spray yang dilepaskan ke udara. Gas ini dapat bertahan lama di atmosfer hingga perlahan-lahan naik menuju ke stratosfer. Di stratosfer, CFC terkena ultraviolet dan sinar matahari hingga menghasilkan yang namanya atom klorin. Selanjutnya, atom klorin bereaksi dengan ozon dan menghancurkannya. Proses ini berlangsung terus-menerus hingga dapat merusak ozon dan dapat membuat lapisan ozon menjadi tipis.
Setelah mengetahui berbagai dampak SFC terhadap kesehatan dan lingkungan, tentu kita juga menyadari bahwa lingkungan kampus juga pasti terkena dampaknya. Oleh karena itu, terdapat berbagai upaya sederhana yang dapat kita lakukan untuk mencegah hal tersebut. Yuk kita bahas. Yang pertama, matikan AC saat tidak diperlukan. Melaporkan kepada pihak kampus jika terdapat AC yang rusak atau bocor, agar dapat segera diperbaiki dan tidak mencemari udara. Yang ketiga, kurangi penggunaan produk aerosol. Dan yang tidak kalah penting, menjaga serta menambah ruang terbuka hijau di lingkungan kampus. Taman dan pepohonan tidak hanya membuat kampus terlihat lebih asri, tetapi juga membantu menjaga kualitas udara dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi seluruh sivitas akademika.